Halo Virgo, jumpa lagi di Telarkana bersama dengan saya Adi. Ya, ini bacaan untuk Virgo, Sun, Moon, Rising, and Venus sign ya. Ini general reading, bukan personal reading. Jadi ambil saja yang relate, yang tidak relate silakan diabaikan. Oke? Oke, untuk pergerakan planet 8 Juni sampai 14 Juni ya. Di sini Venus masuk ke Cancer di 8 Juni. Di mana ini adalah perubahan lingkungan ya, dari lingkungan yang intelektual di Gemini lalu bergerak ke lingkungan yang lebih lembut dan intuitif, protektif gitu ya di Cancer, water base gitu ya, water base zodiak. Di sini efeknya pada kita adalah ya kita akan semakin eh, tergerak untuk mencari kenyamanan, mencari kedekatan emosional dan kita lebih berfokus pada rumah dan keluarga dan orang-orang yang kita sayangi ya. Kembali lagi energi Cancer ya. Cancer di sini adalah orang yang sangat protektif terhadap orang-orang yang dia sayangi ya, dan di sini adalah waktu yang tepat untuk merawat hubungan atau relasi yang dimana kita nyaman di dalamnya gitu ya. Oke, lalu kemudian yang kedua yaitu di sini Jupiter Venus conjunction ya, seperti yang sudah saya sampaikan di minggu lalu ya, bahwa di minggu ini akan ada sebuah pergerakan planet yang cukup signifikan, yaitu ketika Jupiter berada satu titik bersama Venus di sini di Cancer. Jupiter di sini masuk di Cancer sudah sejak 2 Juni ya teman-teman, dan Venus di sini di hari Senin. Di mana Venus di sini adalah planet cinta dan harmoni, lalu kemudian Jupiter di sini adalah planet pengembangan dan keberlimpahan. Ya, efeknya pada kita di sini semakin mendapatkan kehangatan dari hubungan di sekitar kita yang luar biasa, gitu ya. Baik itu konteksnya adalah keluarga, teman, orang tua dan anak, gitu ya. Apapun itu ya. Lalu kemudian peningkatan intuisi ya, intuisi kita akan semakin tajam karena Cancer di sini adalah emotional base, water base sign ya, dan peningkatan finansial di mana Venus dan Jupiter di sini adalah Venus planet uang dan Jupiter di sini adalah planet keberlimpahan. Jadi semua hal yang disentuh oleh Jupiter di sini akan mengembang gitu ya. Kalau itu yang disentuh adalah cinta, maka hubungan percintaan pun akan menjadi meningkat gitu ya, mengembang. Kalau itu yang disentuh adalah terkait finansial gitu ya, terkait uang, maka apapun yang kita miliki itu akan berkembang gitu ya secara finansial. Nah, cuman yang perlu diwaspadai adalah adanya ekspektasi terlalu tinggi ya. Kembali lagi Jupiter di sini adalah mengembangkan ketika apa yang hanya ketika dia menyentuh sesuatu ya, tapi ketika dia sudah melewati itu akan kembali ke energi normal ya. Jadi hati-hati dengan ekspektasi yang terlalu tinggi ya. Karena takutnya nanti ketika Jupiter pindah lagi ke zodiak yang lain, maka apa yang sudah dikembangkan sebelumnya itu tampaknya itu hanya sebatas ekspektasi yang tidak realistis gitu ya. Jadi hati-hati terhadap itu ya. Lalu kemudian akan semakin banyak orang yang merasa emosional dan sensitif gitu ya, karena ini dua-duanya itu masuk di konstelasi Cancer ya, water base, emosional. Dan hati-hati juga dengan munculnya drama keluarga. Jadi terapkan batasan kalian ya, tetap fokus pada self worth kalian gitu ya. Jangan sampai ada orang yang menginjak-injak kalian gitu ya, sehingga batasan itu dilanggar. Oke, lalu kemudian energi ketiga, pergerakan ketiga di sini adalah Venus masuk ke Leo ya. Jadi di satu minggu yang sama, tapi Venus di sini bergerak dari satu posisi ke posisi yang lain dan ke posisi yang berikutnya lagi ya. Di sini Venus masuk ke Leo di tanggal 13 Juni ya, weekend Sabtu, di mana di sini ada perubahan energi yang semula menarik diri, pendiam, sensitif gitu ya, protektif, lembut gitu ya, lalu kemudian bergerak ke energi yang tegas, ekspresif, berapi-api gitu ya, berani gitu ya, kreatif gitu ya, dan ingin sekali dilihat gitu ya. Itu dengan adanya masuk ke Leo gitu ya. Karena zodiak Leo di sini adalah zodiak yang suka sekali dengan spotlight ya, dia suka sekali diperhatikan atau mendapatkan perhatian dari orang lain gitu ya. Itu. Jadi di sini efeknya pada kita adalah ya kita semakin berani untuk menunjukkan atau memamerkan rasa cinta gitu ya, memamerkan kemesraan di depan khalayak umum gitu ya, dan kita semakin semakin terdorong untuk bersenang-senang
lalu mengekspresikan apa yang semula ditahan-tahan ya ketika di Cancer gitu ya, karena mungkin kita sensitif gitu ya, kita takut orang orang tersinggung dengan apa yang kita sampaikan atau yang kita rasakan gitu ya, lalu kemudian kita tahan gitu ya. Sedangkan nanti ketika masuk di Leo kita sudah tidak pernah nahan lagi gitu ya. Kita akan burst out gitu ya semuanya ya. Kita akan sampaikan semuanya tanpa adanya batasan. Lalu kemudian di hari Minggu ada new moon in 24 degrees Gemini ya. Jadi intinya di sini bulan baru di 24 derajat Gemini, di mana ini adalah sebuah simbol clean slate ya, simbol sapu bersih ya, di mana efeknya kita akan semakin membutuhkan kejelasan mental ya, di mana itu akan gradually kita diperjelas ya, karena new moon di sini adalah bergerak semakin ke arah full moon gitu ya. Full moon yang berikutnya adalah full moon di Capricorn ya teman-teman ya. Ketika sudah kita mendapatkan kejelasan mental selama posisi new moon sampai full moon, di full moon kita dapat Capricorn gitu ya, energi fix yang dimana kita maju ke depan tanpa henti gitu ya. Itu. Jadi kita semakin craving untuk kejelasan mental, lalu craving ide-ide segar ya, kita membutuhkan ide-ide segar, kita membutuhkan komunikasi satu sama lain yang sifatnya lebih logis, intelektual, dan masuk akal based on data gitu ya. Dan ini waktu yang bagus untuk membersihkan kabut emosional ya, yang ketika kita masih ditenggelamkan di Cancer ya, di awal minggu, di hari Senin gitu ya, dari 8 sampai 13 Juni itu ya. Kita ditenggelamkan dalam energi Cancer, kita diliputi oleh banyaknya emosional, hal-hal emosional ya. Bisa jadi kita masih dibutakan oleh karena rasa cinta atau dibutakan karena rasa sungkan gitu ya, tidak enak gitu ya, tidak enak hati gitu ya. Itu semakin ke arah akhir minggu itu akan semakin dihilangkan gitu ya. Kita akan semakin mendapatkan kejelasan untuk maju ke depan. Lalu untuk pergerakan planet yang lainnya ya, ini kita masih matahari berada di Gemini, di mana kita masih merasakan sebuah adanya banyak energi yang sifatnya curious, penasaran ya. Lalu kemudian sosial, lalu kemudian energi-energi kepo, ingin tahu, menggali informasi ya. Lalu kemudian Merkuri di Cancer, di mana pikiran dan komunikasi di sini lebih pada emotional base ya. Jadi di sini saya merasakan di sini ya kita seperti mencari-cari sesuatu, mencari-cari informasi sesuatu, tapi ternyata kalau informasi itu tidak sesuai seperti harapan kita jadi baper gitu. Jadi hati-hati ya teman-teman ya. Intinya akan banyak informasi masuk ke kehidupan kita, tapi ya tidak semua informasi itu sifatnya bagus dan tidak semua informasi itu membawa informasi apa itu konten yang positif ya. Jadi kita pilah-pilah ya, kita ambil saja yang positif ya supaya tidak mempengaruhi hidup kita ke depannya, supaya kita juga tidak menjadi lebih baper gitu ya. Itu lalu kemudian di sini Mars di Taurus ya, di mana kita semakin ditekankan atau semakin terdorong untuk membangun segala hal itu dimulai dari step by step yang dimulai dari nol. Taurus di sini adalah zodiak yang suka sekali memulai segalanya dari nol dan dia nggak suka dengan instan sukses, ya. Lalu kemudian Taurus di sini juga terkesan ya pergerakannya lambat dan dia susah untuk move on ya, pergi ke keluar. Jadi energi Mars di sini sangat terseok-seok dengan adanya Mars di Taurus di sini ya. Oke. Lalu kemudian yang berikutnya adalah Saturnus dan Neptunus yang berada di satu konstelasi yaitu di Aries ya. Jadi intinya di sini grand merger ya, ketegangan antara visi misi ke depan ya. Neptunus di sini adalah visi misi ke depan, dreamy energy, imagination ya, mimpi, cita-cita gitu ya. Lalu kemudian Saturn di sini adalah disiplin ya, planet of disiplin, batasan, lalu kemudian aturan gitu ya. Jadi intinya kita di sini itu seperti kita menginginkan sesuatu gitu ya, so perfect gitu ya di masa yang akan datang, tapi ketika kita melihat kenyataan saat ini yang ada di depan mata ya tampaknya masih sangat jauh dan banyak sekali halang rintang yang kita butuhkan untuk mencapai visi misi atau cita-cita kita tersebut gitu. Jadi akhirnya
terjadi gesekan ya. Jadi kayaknya kita itu kayak enggan gitu ya untuk menapaki tangga kesuksesan gitu ya. Dan intinya di sini teman-teman ya jangan berhenti ya teman-teman ya untuk kesuksesan apapun itu. Lalu kemudian yang terakhir di sini ya Pluto masih retrograde di Aquarius ya, di mana originalitas adalah yang nomor satu dan segala hal yang menghalangi itu akan perlahan-lahan dimunculkan ke permukaan dan dihapuskan gitu ya. Oke, itu untuk pergerakan planet minggu ini ya, teman-teman Virgo ya. Oke, mari kita tapping into Virgo energi. Mohon bantuan semesta. Tapping into Virgo energi. Mohon bantuan semesta. Oke, terima kasih Virgo. Kalian mendapatkan energi Healer of the Ages ya. Tampaknya di sini ada sebuah kekuatan penyembuhan ya. Saya merasakan adanya Magician energy di sini, ada merasakan adanya energi Temperance, adanya energi Four of Swords, gitu ya, dengan adanya Healer of the Ages di sini ya. Itu adanya energi ya itu ya, Healer of the Ages, ada sebuah energi penyembuhan di sini ya. Bagi kalian mungkin kalian ada sesuatu yang harus disembuhkan atau kalian seperti merasa tertarik untuk membantu sesama di sekitar kalian gitu ya dengan menyembuhkan apapun penyakit mereka gitu ya, baik itu fisik maupun mental gitu ya dengan adanya Healer of the Ages di sini ya. Oke, mari kita lihat kondisi untuk teman-teman Virgo ya minggu ini. Mohon bantuan semesta satu kartu yang menunjukkan kondisi teman-teman Virgo di sini. Oke, terima kasih Virgo. Situasi kalian adalah synchronicities ya. Healer of the Ages di sini The Magician ya, synchronicities. Perhatikan tanda-tanda yang kalian temui ya di jalan atau dimanapun kalian berada gitu ya, angka-angka kembar, angel number ya, 1111 gitu ya, 1111, 222, 2 dan 3333. Jadi intinya angka-angka kembar itu perhatikan ya, itu bisa membawa sebuah pesan dari semesta untuk kalian gitu ya, synchronicities gitu ya. Jadi kalian seperti di sini adalah memanifestasikan sesuatu itu dan kalian sudah merasakan bahwa kalian in align ya. Kalian sinkron dengan apa yang kalian manifestasikan di sini dengan adanya Healer of the Ages. Ya. Oke, mari kita masuk lebih dalam dengan menggunakan tarot. Mohon bantuan semesta, 3 energi yang paling utama di sini, energi masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang untuk teman-teman Virgo di sini, khususnya kaitannya dengan energi Healer of the Age dan situasi synchronicities, situasi in align. Oke. Energi yang pertama kalian mendapatkan energi 8 of Wands. Oke, lalu kemudian Four of Swords ya itu tadi ya. Saya merasakan adanya energi Four of Swords ya dengan Healer of the Age itu ya. Lalu kemudian ada energi 8 of Pentacles. Oke, bottom of the deck di sini ada energi Page of Swords. Ya, Page of Swords di sini kalian seperti cek-cek ombak ya dengan adanya energi Page of Swords di sini ya, ada sebuah pesan kejelasan gitu ya. Pesan yang membuat kalian jelas dengan adanya energi Page of Swords di sini kalian seperti mendapatkan sebuah clue gitu ya. Kembali lagi synchronicities di sini adalah clue kecil ya. Clue kecil dari semesta yang hadir dalam bentuk angka kembar gitu ya. Silakan dicari ya teman-teman ya angka kembar ya. Di sini ada satunya 4 kali, duanya 3 kali, tiganya 3 kali.
gitu ya, silakan cari, atau mungkin kalian di jalan gitu ya, atau dimanapun kalian berada, kalian tidak sengaja melihat jam dinding gitu ya, melihat jam digital, lalu mau melihat di jalan itu, melihat plat nomor kendaraan gitu ya, atau melihat nomor telepon ya mungkin ya, jadi banyak angka kembar di situ, itu bukan suatu kebetulan ya teman-teman ya, jadi itu memang intinya kita in align ya. Jadi saya kemarin itu juga mendapatkan sedikit pesan ya dari semesta ya. Jadi melalui ya sesama tarot reader ya yang sudah profesional dan sudah sangat mendunia di luar sana ya, saya dapat dari Dove and Serpent Tarot ya, dengan Paul di situ ya. Shout out to Paul. Hello Paul. Ya, itu intinya sinkronisitis di sini ya. Ketika kalian melihat angel number itu bukan berarti bahwa kejadian itu akan terjadi gitu ya. Tapi sebenarnya ini adalah sebuah eh, apa ya? Sebuah resep gitu ya, sebuah seperti bond gitu ya. Seperti bond kalau misalnya kalian beli di market-market gitu ya, kalian beli sesuatu dan kalian mendapatkan bond gitu ya. Dan bond di sini intinya adalah ya kalian sudah menyelesaikan tugas kalian ya, atau ada sesuatu yang kalian pelajari yang sudah selesai di sini dengan adanya satu 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 dua 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 dan tiga 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 gitu, dan ini adalah resifnya gitu ya, bahwa kalian sudah tuntas. Kebanyakan orang melihat angel number di sini adalah eh, bahwa ini akan segera terjadi gitu ya, oh saya akan berhasil dalam memanifestasikan sesuatu gitu ya, enggak teman-teman ya. Jadi intinya angel number di sini adalah kalian sudah berhasil memanifestasikan sesuatu dan itu dikonfirmasi oleh semesta, oke, deal, kan gitu kan, kalian sudah berhasil. Kalau misalnya belum ya kalian tidak akan melihat ini teman-teman. Intinya gitu. Intinya jadi harus ada yang kalian lakukan dulu baru kalian bisa melihat ini. Kebanyakan kita melihat angel number itu terbalik ya. Ketika kita melihat ini baru kita in action gitu ya untuk manifestasi. Kebalik teman-teman. Jadi manifestasi dulu apapun yang kita inginkan, kemudian lepaskan ke semesta, pasrahkan pada semesta, dan ketika kita sudah melihat angel number maka semesta itu seperti mengkonfirmasi jawabannya gitu ya. Itu jawaban di mana ya kalian sudah selesai memanifestasi itu gitu ya, sudah sukses gitu ya. Itu. Oke, lalu kemudian energi pertama di sini ya pesan cepat ya. Dengan adanya Eight of Wands di sini adalah pesan cepat, pesan yang tidak meleset, ada sesuatu pesan di masa lalu yang notabene di sini menyadarkan kalian ya. Pesan ini cukup cepat dan to the point gitu ya. Semua wands ini mengarah ke satu hal yang sama gitu ya. Banyak tarot reader yang juga mengatakan bahwa ini adalah Cupid's arrow ya, panah yang tidak pernah meleset gitu ya. Bisa jadi di sini ada seseorang yang jatuh hati pada kalian, atau intinya ini adalah pesan pesan tertentu kepada kalian gitu ya di masa lalu. Ya, ada pesan cepat yang masuk ke kehidupan kalian. Lalu kemudian energi kedua di sini ada energi Four of Swords ya, kalian healing di sini ya. Tuh, kalian di sini healing, kalian menyembuhkan diri, kalian rest and rejuvenate ya, kalian beristirahat, dan ini adalah berkah tersendiri ya dari semesta ketika kalian bisa beristirahat gitu ya. Dan mungkin saat ini kalian diminta untuk beristirahat ya, bagi teman-teman Virgo di sini yang kesulitan untuk beristirahat, kalian tetap grinding gitu ya, tetap bekerja, 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 dan terus bekerja gitu ya. Sudah waktunya kalian untuk mengistirahatkan diri ya dengan adanya energi Four of Swords di sini ya. Tentunya dengan kalian mengistirahatkan diri, kalian akan mendapatkan benefitnya gitu ya. Lalu kemudian energi yang ketiga di sini adalah energi Eight of Pentacles gitu ya. Ya, kalian sudah bisa setelah beristirahat gitu ya, kalian seperti membangun sesuatu lagi gitu ya, kembali bekerja gitu ya dengan adanya Eight of Pentacles di sini ya. Kalian mulai mengerjakan itu bertahap ya, satu persatu sampai akhirnya semuanya selesai 8 Pentacles gitu ya. Itu. Jadi intinya di sini di masa lalu ada sebuah informasi yang sangat penting sekali masuk ke kehidupan kalian.
kalian akhirnya merasa lega, dan dengan adanya kelegaan itu tidak cuma sekedar lega ya teman-teman, tapi lebih pada ya kalian lega sekaligus menyembuhkan sesuatu dalam diri kalian gitu ya, dengan adanya healer of the ages itu ya. Oke, mari kita klarifikasi lebih lanjut ya untuk 3 energi ini bagi teman-teman Virgo. Mohon bantuan semesta klarifikasi 3 energi di sini, energi Eight of Wands, Four of Swords, dan Eight of Pentacles. Ya, ada energi 88 ya teman-teman ya. Perhatikan lagi ya sinkronisitis ya teman-teman ya, 88. Dan bisa jadi juga di sini ada 8, 8 dan 4. Berarti 8 4 8. 8 di sini adalah hasil dari 4 dan 4, 4 dan 4 dan 4. 4-nya 5 kali teman-teman ya. Intinya energi 4 di sini adalah energi stability ya, setahu saya ya teman-teman ya. Energi stability, energi yang ya saya merasakan ada energi Four of Wands gitu ya. Itu kondisi yang sudah stabil, mereda gitu ya. Oke, let's play the deck. Eight of Wands di sini diklarifikasi dengan Two of Cups. Oke, nice. Lalu kemudian Five of Wands. Lalu kemudian Knight of Wands. Ya, bottom of the deck, the Star. Ya, ini hopes and healing ya, healer of the edges itu, healer of the edge itu tadi ya, penyembuh zaman. Jadi intinya dengan adanya bottom of the deck, the Star di sini adalah hopes and healing ya teman-teman ya. Kalian di sini di masa lalu berharap kalian bisa mendapatkan sebuah harapan yang baru, kalian bisa menyembuhkan diri kalian ya terkait apapun itu rasa sakit yang sudah terjadi di masa lalu gitu ya. Dan di masa lalu di sini the stars di sini ke-trigger karena adanya ya kehadiran seseorang ya, Two of Cups di sini kehadiran seseorang, dan ini ternyata membuat kondisi kalian berkonflik gitu ya, berkonflik, dan kalian memutuskan untuk memberanikan diri maju ke depan gitu ya dengan adanya Knight of Wands di sini ya. Ya ini energi Aries, Leo, Sagittarius ya. Bisa jadi di masa lalu kalian berurusan dengan zodiak, seseorang yang berzodiak Aries, Leo, Sagittarius. Di sini ya, saya juga merasakan di sini ada sebuah ketegangan ya. Strife di sini, Five of Wands di sini adalah sebuah ketegangan antara cinta kalian bersama seseorang yang memiliki zodiak api ya, Aries, Leo, Sagittarius. Di sini ya. Di masa lalu ada sebuah pesan cepat gitu ya, informasi cepat gitu ya. Dan kalian berusaha untuk intinya menyembuhkan itu di masa lalu ya dengan adanya kartu The Stars di sini ya. The Stars di sini juga berarti adalah ya perempuan ini adalah menuangkan water of consciousness ya. Itu ya, water of clearing gitu ya ke dirinya sendiri dan ke kolam kesadaran gitu ya. Jadi intinya dia di sini diminta untuk intinya menyadarkan diri gitu ya, melihat dari perspektif yang lebih besar ya dengan adanya di sini ini saya lupa ini burung buruk ini setahu saya ya di star card itu ya. Kalau di Classic Rider-Waite itu burungnya ada di sebelah sini ya teman-teman ya. Burung buruk di sini adalah kemampuan, adalah burung yang sangat besar di masa lalu dan dia bisa melihat dari ketinggian gitu ya. Jadi intinya kita diminta untuk melihat sisi makronya gitu ya. Kita sudah bisa melihat keseluruhan dari apa yang terjadi di masa lalu gitu ya dengan adanya energi The Stars di sini ya. Itu. Oke, lalu kemudian mari kita klarifikasi Four of Swords di sini. Mohon bantuan semesta klarifikasi energi Four of Swords untuk teman-teman Virgo saat ini. Energi kedua. Oke, terima kasih. Four of Swords di sini diklarifikasi dengan
Two of Pentacles, lalu kemudian Queen of Wands, nice ya. Lalu kemudian Ace of Wands, ya. Ya, bottom of the deck, Three of Swords. Ya, kalian menyembuhkan sakit hati ya di masa lalu ya, teman-teman Virgo ya. Di saat ini kalian berusaha untuk mengistirahatkan diri ya dari kondisi Three of Swords. Kalian saat ini masih ada rasa sakit di masa lalu, masih ada trauma yang menyelimuti kalian ya. Kalian diminta untuk menyembuhkan apapun itu ya. Kembali lagi kalian di sini adalah healer of the ages ya. Healer of the ages di sini bukan berarti seseorang itu tidak pernah sakit ya, tidak pernah sakit hati, tapi lebih pada healer of the ages di sini adalah orang yang paling sering disakiti ya, sampai akhirnya dia itu tahu bagaimana cara menyembuhkan setiap rasa sakit yang datang ke kehidupannya gitu ya. Jadi intinya di sini teman-teman Virgo di sini ya karena kalian sudah sering disakiti di masa lalu ya, jadi sampai akhirnya kalian pun bisa menguasai rasa sakit hati itu gitu ya, sehingga kalian diminta untuk menyembuhkan semuanya rasa sakit hati itu yang ada di dalam diri kalian ya, inner child, hubungan antara anak dan orang tua, hubungan antara kekasih gitu ya, hubungan keluarga, hubungan pekerjaan gitu ya, apapun itu luka di masa lalu yang menyebabkan trauma kalian sehingga kalian terhambat dalam aktivitas sehari-hari apapun konteksnya, itu sembuhkan semua ya teman-teman ya. Sembuhkan semua dengan apa? Intinya di sini adalah ya harmonious change ya. Perubahan secara perlahan. Jadi di sini ada kalian juggling ya. Kalian juggling perlahan-lahan ya teman-teman ya. Intinya ya namanya healing itu tidak bisa ditarget dengan waktu gitu ya, in divine timings. Kalian diminta untuk in divine timings, pelan-pelan kita kembali lagi di sini ada energi yin dan yang gitu ya. Kelihatan enggak di sini secara siluet ya, ada energi yin dan yang. Jadi intinya yin dan yang di sini adalah menyeimbangkan antara energi feminin dan maskulin gitu ya. Menyeimbangkan energi feminin dan maskulin, lalu kemudian kalian mengejar apa yang kalian impikan gitu ya, mengejar apa yang membuat kalian bahagia dengan adanya Queen of Wands di sini ya. Ingat-ingat lagi hal-hal bahagia apa yang pernah kalian rasakan di masa lalu, fokus pada hal itu dan wujudkan hal itu kembali di masa yang akan datang gitu ya. Dengan adanya energi Ace of Wands di sini, dan itu didukung langsung oleh semesta. Semesta pun langsung bereaksi, kalian langsung diberikan sebuah passion yang baru, sebuah hobi baru, sebuah kegiatan baru gitu ya, kehidupan yang baru gitu ya. Itu dengan adanya Ace of Wands di sini ya. Kembali lagi itu yang kalian inginkan, itu yang kalian manifestasikan, dan kalian di sini in align ya, synchronicities. Ya kalau saya lihat tadi ya, bottom of the deck ya, Three of Swords tadi ya, The Sorrow, diikuti dengan The Death ya, Transformation ya, tadi sama ya. Dengan adanya Two of Pentacles di sini, kalian perlahan-lahan ya melepaskan diri kalian yang lama dan kalian masuk ke diri kalian yang baru. Gitu ya, dengan menyeimbangkan energi yin dan yang kalian ya. Perubahan secara perlahan, The Death di sini ya. Perubahan secara alamiah yang tidak bisa diatur oleh waktu, di mana di sini adalah ya tergantung pada divine timing ya, waktu dari semesta itu sendiri dan kesiapan hati kalian. Gitu ya. Lalu kemudian ya kalian di sini sudah mendapatkan kebijaksanaan ya, kalian tahu apa yang kalian lakukan dengan adanya energi The Hermit di sini ya. Lalu kemudian ya kalian akan mendapatkan ya rezeki dari semesta itu sendiri ya ketika kalian sudah healing. Lalu kemudian kalian mendapatkan, seperti mengetahui semuanya. Oh ternyata sakitku selama ini kalau disembuhkan itu membawa sebuah rezeki tertentu gitu ya. Itu dengan adanya Four of Swords di sini ya. Oke, sekarang mari kita klarifikasi lebih lanjut untuk energi ketiga di sini, energi Eight of Pentacles. Mohon bantuan semesta. Klarifikasi energi Eight of Pentacles di sini untuk teman-teman Virgo, apa yang mereka kerjakan di masa yang akan datang.
Oke, terima kasih. Eight of Pentacles diklarifikasi dengan King of Cups, Scorpio, Cancer, Pisces energi. Lalu kemudian Ten of Wands. Lalu kemudian Three of Cups. Oke, bottom of the deck, the star keluar lagi teman-teman ya. Jadi intinya ya mata kalian tetap tertuju ya, terfokus pada apa yang membuat kalian, apa yang kalian inginkan, apa yang kalian manifestasikan di sini ya. Dan kalian in align sekali ya dengan adanya energi King of Cups di sini. Kalian tidak tergoyahkan gitu ya. Dan kemudian energi Ten of Wands di sini adalah ya kalian diminta untuk melepaskan beban kalian ya, apapun itu, beban rasa sakit hati kalian di masa lalu, atau bisa jadi kalian di sini bergerak maju ya tanpa kenal lelah, gitu ya, dengan adanya energi Ten of Wands di sini ya, dan akhirnya kalian mendapatkan apa yang kalian inginkan, abundance, gitu ya. Jadi intinya di sini kalian diminta untuk melepaskan beban kalian ya di masa lalu, sembuhkan itu semua luka-luka di masa lalu dan letakkan beban kalian sehingga kalian bisa melaju lebih cepat gitu ya. Dengan adanya King of Cup di sini adalah orang yang stabil secara mental dan hati gitu ya. Orang yang ya terkesan memang agak dingin ya, agak kurang empati, tapi di sini adalah orangnya ya dia tidak mudah tergoda dengan apapun itu ya, godaannya atau cobaannya gitu ya ke depan gitu ya. Dan intinya kalian di sini uh, bekerja untuk mencari abundance kalian ya. Apalagi Three of Cups di sini adalah merayakan kesuksesan, abundance. Gitu ya, kelihatan tulisan abundance-nya ya. Gitu ya. Oke. Bisa jadi juga di masa yang akan datang abundance di sini juga energi kolaborasi ya, ada energi tiga gitu ya. Kembali lagi sinkronisitis ya. Tiga 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 gitu ya. Itu bisa jadi di masa yang akan datang kalian berurusan dengan seseorang yang memiliki zodiak Cancer, Scorpio, Pisces. Itu ya. Di sini ada energi ya 52 ya, nggak ada ini ya, 523. Oke, ya itu ya. Oke, mari kita dengarkan saran dari semesta untuk teman-teman Virgo di sini. Mohon bantuan semesta sarannya untuk teman-teman Virgo di sini yang uh, menatap tajam apa yang menjadi manifestasinya gitu ya, apa yang menjadi keinginannya di sini ya, apa yang dia manifestasikan gitu ya. Mohon bantuan bagaimana supaya mereka ini, teman-teman Virgo ini bisa in align dengan apa yang mereka inginkan gitu ya. Oke, kata semesta yang pertama adalah Page of Cups, yaitu Scorpio, Cancer, Pisces energi, lalu kemudian The Justice, Libra energi, lalu kemudian Ace of Cups, gitu ya. Bottom of the deck, Temperance, gitu ya, Sagittarius energi. Oke, untuk The Temperance di sini, The Temperance di sini ya, kalian di sini diminta untuk ya itu tadi ya, Healer of the Ages ya. Dan merasakan adanya energi The Temperance tadi ya, Healer of the Ages, kalian diminta untuk merubah energi negatif menjadi positif gitu ya. Mohon maaf sebentar teman-teman ya. Berisik. Oke, mohon maaf teman-teman ada sedikit gangguan tadi ya.
Oke, bottom of the deck untuk saran dari semesta di sini ya, temperance di sini ya. Jadi intinya kalian diminta untuk mengubah energi negatif menjadi positif. Ya, di situ ya, yin dan yang tadi ya, be balance gitu ya. Kembali lagi ini mirip sekali dengan itu tadi ya, energi Two of Pentacles di sini. Ada dua bola yang kalian juggling di sini ya. Itu. Sembuhkan diri kalian ya, ubah negativity dalam kehidupan kalian itu menjadi sesuatu hal yang positif gitu ya. Lalu kemudian semesta juga berkata bahwa ya intinya ini memang sesuatu hal yang baru untuk kalian gitu ya, tapi intinya keep your vision on gitu ya. Intinya tetap melihat ke depan, tetap melihat apa yang kalian manifestasikan gitu ya dengan adanya energi Page of Cup di sini ya. Jangan lepaskan vision kalian ke depan ya, apa yang menjadi cita-cita kalian dengan adanya energi Page of Cup di sini ya. Jadi kalau di Classic Rider Waite ya itu simbolnya, gambarnya ada seseorang yang memegang cawan dan di cawan itu ada ikannya ya. Jadi intinya Page of Cup di sini adalah bagaimana caranya orang itu uh, tetap bisa mempertahankan ikan itu ada di cawan ya, jangan sampai lepas ke laut gitu ya. Jadi fokus pada vision kalian, apa yang menjadi kalian ingin, apa yang kalian inginkan di masa depan gitu ya. Lalu kemudian ya The Justice di sini energi karma ya, energi balance energi ya. Apa yang kalian pancarkan keluar akan kembali kepada diri kalian. Gitu ya. Saya di sini banyak melihat energi karma teman-teman ya. Ya, bisa jadi kalian di sini memiliki life path 8 ya, seseorang ya ini tadi ya. Saya melihat ada energi 8 ya. Kalau misalnya kartu synchronicities di sini, kalau misalnya ditegakkan gini dia akan menjadi angka 8 ya. Itu angka 888 ya. Jadi intinya di sini adalah energi karma ya, the justice di sini ya. Apa yang kalian pancarkan keluar itu akan kembali pada kalian. Jadi kalau kalian memancarkan hal yang negatif, maka yang kembali ke kalian adalah hal negatif pula. Hati-hati ya teman-teman Virgo ya. Jadi keep positif, tetap pancarkan energi yang positif teman-teman ya. Apapun itu kondisi kalian, be happy ya. Syukuri apa yang sudah kalian dapatkan, syukuri apa yang sudah kalian usahakan gitu ya. Dengan adanya energi the justice dan seimbangkan kehidupan kalian ya antara hitam dan putih gitu ya. Tidak selamanya eh, bekerja terus-menerus itu baik ya. Kadangkala kita juga perlu istirahat. Tapi juga terlalu banyak istirahat pun juga tidak baik. Gitu ya. Terus kapan kerjanya kan gitu kan. Jadi intinya kita diminta untuk be balance dengan adanya kartu justice di sini ya. Seimbangkan antara hitam dan putih gitu ya. Oke, lalu kemudian ada energi Ace of Cups ya. Intinya di sini sembuhkan hati kalian ya. Tadi ada Three of Swords di sini ya. Sembuhkan hati kalian, fokus pada uh, heart chakra kalian ya. Mungkin bagi teman-teman di sini yang ingin atau yang ingin mencoba meditasi terkait heart chakra ya, silakan dicari di YouTube ya, banyak videonya gitu ya terkait meditasi untuk heart chakra atau solfeggio frequencies ya, frekuensi-frekuensi yang memperkuat cakra hati gitu ya, afirmasi gitu ya, lalu kemudian mudra ya, mudra itu seperti ini ya, sambil meditasi atau apapun itu coba dicari mudranya yang untuk memperkuat heart chakra gitu ya. Dan bisa jadi Ace of Cup di sini adalah self love ya, sebagai bentuk self love gitu ya, karena ini adalah posisi saran dari semesta, maka Ace of Cup di sini intinya adalah ya sayangi diri kamu sendiri ya teman-teman Virgo ya. Jadi hargai diri kamu sendiri, silakan menyayangi diri sendiri ya. Itu jadi rawatlah diri kalian sendiri. Tak selamanya terus-terusan bekerja itu baik ya. Kita juga perlu istirahat. Oke. Lalu kita lihat untuk monologi oracle bagi teman-teman Virgo di sini. Satu, dua, tiga. Oke, monologi oracle bagi teman-teman Virgo di sini. Yang pertama adalah full moon in Leo. Gitu ya, full moon in Leo di sini tulisannya don't let pride get in your way.
Jadi intinya di sini eh ya kembali lagi ya, saya merasakan di sini ya kalian diminta untuk be in balance gitu ya, tetap melihat vision kalian ya dengan adanya kartu Don't Let Pride Get in Your Way. Bisa jadi ini nanti kalian juga bisa merasakan ini di bulan-bulan Leo ya, efeknya nanti kalian rasakan ya di bulan Agustus gitu ya. Mungkin ada sesuatu hal yang sukses kalian capai di sini ya, kalian bisa menuainya di bulan Agustus gitu ya, dengan adanya full moon in Leo. Don't let pride get in your way. Jadi tetap rendah hati ya teman-teman ya, Virgo ya, tetap rendah hati apapun itu ya. Intinya saya merasakan di sini don't let pride itu lebih pada kalau kita terlalu apa ya, terlalu bangga gitu ya, terlalu bangga dengan pekerjaan kita gitu sampai kita lupa istirahat, itu juga ya tidak bagus loh teman-teman Virgo ya. Ya boleh kita uh, passionate sekali dengan apa yang kita kerjakan, tapi bukan berarti kita mengabaikan diri kita sendiri gitu ya. Jadi tetap sayangi diri kita sendiri ya. Itu jangan biarkan pride kalian atau ego kalian itu menghalangi jalan kalian ke depan gitu ya, karena kalian di sini ingin segera sukses 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 tapi kalian lupa istirahat gitu ya. Kembali lagi yang namanya manifestasi itu pun juga intinya kalian tidak terus-terusan visioning ya teman-teman ya. Jadi salah satu trik manifestasi di sini adalah terapkan apa yang kalian inginkan, sampaikan itu pada semesta, lalu lepaskan, gitu ya. Jadi percayakan saja pada semesta, kalian hanya perlu menyelaraskan diri kalian dengan apa yang kalian inginkan tersebut di setiap aktivitas keseharian kalian, gitu ya. Maka niscaya kalian akan mencapai apa yang kalian inginkan, gitu ya. Oke, mari kita lihat dengan Animal Spirit Oracle untuk teman-teman Virgo di sini. Mohon bantuan semesta. Animal Spirit Oracle untuk teman-teman Virgo di sini. Animal Spirit apa yang perlu mereka adaptasi dalam kehidupan mereka. Oke, Virgo, kalian mendapatkan Black Bear Spirit, Guardian, penjaga. Nice sekali ya. Ada energi keibuan di sini ya, energi yang sangat nurturing Mother Earth sekali ya. Gentle and wise protector. Give me your confidence and power. Help me protect the ones I love. Awaken my intuition and guide me. Jadi di sini intinya adalah ya kalian pelindung pelindung seseorang, pelindung orang-orang yang ada di sekitar kalian yang kalian sayangi gitu ya. Jadi kalian di sini saya merasakan ya energi Virgo di sini orang yang sebenarnya tidak ingin mengecewakan orang-orang yang ada di sekitarnya ya, dengan adanya Animal Spirit Black Bear di sini ya, Guardian. Dia ingin menjadi seseorang yang bisa diandalkan di setiap kesulitan-kesulitan atau kesusahan-kesusahan yang dialami oleh orang-orang yang dia sayangi yang ada di sekitar mereka gitu ya. Tapi justru terkadang eh, di sini Virgo lupa gitu ya, bahwa intinya apa itu bahan bakar yang utama di sini adalah ya kasih ya, gentle and wise, kelembutan gitu ya, bukan workaholic gitu ya. Jadi gentle and wise protector, lembut, pelindung yang lembut dan bijaksana gitu ya, percaya diri dan penuh kekuatan. Awaken my intuition and guide me. Ikuti intuisi kalian teman-teman ya, Virgo ya. Dan kembali lagi ya teman-teman Virgo ya, kalian tidak akan pernah bisa mendengarkan intuisi kalian kalau misalnya kepala kalian penuh dengan pekerjaan gitu ya. Jadi sempatkan waktu untuk istirahat ya, dengan adanya energi Four of Swords di sini ya, rest and rejuvenate. Nanti kalian akan mendapatkan harmoninya gitu ya. Jadi kerja, istirahat, kerja, istirahat, kerja, istirahat gitu ya. Itu. Oke, sekian pesan-pesan dari semesta dan saya ya untuk teman-teman Virgo ya. Terima kasih bagi teman-teman Virgo yang sudah berkunjung. Terima kasih bagi teman-teman Virgo yang sudah memberikan komen, like, subscribe, hype-nya ya.
Uh, Sampai jumpa di bacaan Virgo yang berikutnya. Jaga hati, jaga diri, jaga pikiran ya teman-teman Virgo. Terima kasih, satu salam satu semesta.